Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara semuanya yang tergabung dalam Zoom maupun yang mengikuti podcast pada sore hari ini melalui channel YouTube, baik channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah maupun channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seperti biasa, setiap Senin sore selama 1 jam kita akan berbincang dengan santai tetapi insya Allah penuh dengan isi gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang sesuatu yang mungkin banyak akhir-akhir ini beberapa saat yang lalu banyak terjadi khususnya di kota Yogyakarta. Namun kami berharap mudah-mudahan tidak terjadi di kota-kota yang lain. Ini yang kemudian kita sebut dengan klitih ya. Ini khas banget ini Jogja banget ya, klitih. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang sangat luar biasa, Mas Arif Jamali Muiz MPD, SPD MPD. Mas Arif ya. Pak Arif atau Mas Arif ya? Apa saja. Ya, Mas Arif. Beliau kalau sehari-hari beliau itu di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai MDMC ya di pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi beliau juga seorang pendidik dan saya tahu beliau juga dulu sangat sering sekali atau mungkin sampai saat ini masih sangat sering sekali menangani apa yang kemudian disebut klitih. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara semuanya yang tergabung dalam podcast Digdaya pada sore hari ini, Dialog Dakwah Budaya. Kita akan membahas tentang klitih dan budaya kekerasan di sekolah. Dan ini adalah dua hal yang sangat istimewa, klitih dan budaya kekerasan di sekolah. Ini nanti akan dibahas secara tuntas oleh Mas Arif. Dan Bapak dan Ibu bisa bergabung bersama kami semuanya melalui chat di room Zoom maupun di YouTube untuk bisa berdiskusi dan menyampaikan hal-hal. Siapa tahu kondisi yang ada di Jogja ini juga ternyata ada juga fenomena di luar Jogja, mudah-mudahan tidak. Nah, Mas Arif, ini kita tahu ya klitih ini adalah sebuah satu istilah yang mungkin hanya dikenal di Jogja. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan kepada semua yang ada di sini, yang ada di Zoom kali ini atau di podcast ini, apa sih sebenarnya klitih dan kenapa kemudian itu muncul di Yogyakarta terutama? Makasih Mbak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pendengar podcast Lembaga Kebudayaan. Podcast Digdaya. Podcast Digdaya. Iya. Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dan bekerjasama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Aisyah tadi ya, Lembaga Kebudayaan. Iya, Lembaga Kebudayaan Aisyah. Begini Mbak Wiwit. Klitih itu kan kekerasan di jalan yang dilakukan oleh para pelajar, oleh remaja. Rata-rata anak-anak yang berusia SMP sampai kemudian SMA, SMK gitu. Kira-kira itulah kekerasan di jalan. Mengapa itu terjadi? Jadi gini, selama saya berdekatan menangani anak-anak dari awal saya mengajar di SMA sampai kemudian saat ini, kan sadar atau tidak sebenarnya anak-anak itu kan butuh ruang untuk aktualisasi diri. Ya. Nah, aktualisasi diri itu kan dimanapun sebenarnya. Di rumah anak-anak butuh aktualisasi diri. Keluar rumah di sekolah mereka butuh aktualisasi diri. Di luar sekolahan, di masyarakat mereka butuh aktualisasi diri. Ketika aktualisasi diri di rumah ini terhambat, maka dia akan lebih banyak mencari di sekolahan. Oke. Nah, di sekolahan ini kan macam-macam nih. Ada yang ketemu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Maka dia akan menjadi organisatoris IPM. Agak terarah begitu. Terarah. Ketemu HW gitu, dia kemudian akan menjadi penggiat HW. Ketemu futsal, ketemu macam-macam lah. Nah, pada saat yang sama mereka juga ketemu dengan yang disebut dengan geng.
mau jujur atau tidak, hampir di sekolah-sekolahan di daerah istimewa Yogyakarta ini dengan skala yang besar maupun kecil itu ada gengnya, kumpulan anak-anak. Nah problemnya kemudian muncul anak-anak ini IPM atau kemudian HW atau Tapak Suci yang lain-lain itu tidak seagresif memberikan peluang anak-anak geng ini. Nah, ketemulah mereka geng ini. Dalam geng ini mereka bisa mengaktualisasikan diri, sangat dihormati, sangat macam-macam itu, gitu. Nah, budaya ini kemudian jadi muncul ketika dia berada di geng itu, dididik, gitu ya. Nah, termasuk kemudian mereka ini orang-orang paham ya. Saya menangani anak-anak yang geng itu kan orang-orang yang berpikir ya. Jadi saya nggak ngerti ya apa kayak organisasi lah. Jadi geng sekarang anak-anak itu kayak organisasi, dia berpikir, dia mengorganisir diri. Nah, maka mereka juga melakukan rekrutmen. Jadi aktif, seaktif IPM, bahkan lebih agresif, lebih aktif dari organisasi-organisasi yang baik itu untuk memberikan peluang orang-orang anak-anak itu kemudian menyalurkan ekspresinya. Nah, dan mereka paham bahwa kalau ruang di sekolahan itu tidak bakal bisa bergerak bebas. Semua sekolahan yang saya pahami, yang saya berinteraksi dengan guru-gurunya, dinas pendidikan, baik di kota, kabupaten maupun di provinsi, yayasan-yayasan yang melaksanakan pendidikan masyarakat, hampir semuanya memberi ruang batas ruang gerak yang sedikit bagi geng-geng ini. Jadi memotong. Jadi bukan tidak ada usaha, baik dinas, baik pemerintah maupun kemudian swasta, yayasan itu sudah bekerja keras untuk kemudian memotong ruang geraknya geng supaya anak-anak mengekspresikan dirinya tidak ke sana. Nah, ketika ini dipotong, maka gerak mereka ini tidak lagi di sekolah, beralihlah ke masyarakat, di jalan, di rumahnya teman. Maka pusat kegiatannya kadang-kadang tidak di sekolah. Maka kalau Mbak Wiwit baca berita, terjadinya keliti itu hampir jauh di luar jam sekolah. Hampir jauh di luar jam sekolah. Bahkan tengah malam kan. Bahkan di luar jam orang biasa. Orang biasa dikeluar. Iya. Kan dini hari, jam 2 subuh, jelang subuh. Nah itu memang mereka mencari tidak, jadi sekolahan itu hanya dijadikan tempat untuk melihat mana sih orang-orang yang kemudian bisa diajak, ditarik, bergabung sama geng ini. Nah ketika mereka berkegiatannya tentu jauh di luar. Banyak saya temui anak-anak di sekolahan itu ya diam biasa gitu, tetapi ketika di luar gitu, di kelompoknya jadi sangat luar biasa. Iya, ini kan menunjukkan bahwa dan yang terlibat di ketika mereka di luar ini, di luar sekolahan ini, maka yang terlibat tidak hanya anak-anak saja, muncullah ada alumninya yang kemarin terlibat geng itu. Nah, sekarang persoalannya gimana sih mengatasi ini, kira-kira gitu kan? Maka karena ekspresi anak itu ada di 3 tempat pokok itu tadi, rumah, sekolahan, dan kemudian di masyarakat, maka menyelesaikan budaya kayak gini ini menurut saya ya harus di 3 tempat itu. Ya, ada 3 persoalan teman-teman, di keluarga, di rumah, di sekolah, kemudian di masyarakat. Sebenarnya itu kan tripilar dari pendidikan itu kan di situ. Cuma kalau tadi mendengar penjelasannya Mas Arief itu kan sebenarnya persoalan pertama itu kan terjadi di rumah ya, dan tetapi kan gini, saya sering membaca bahwa anak-anak yang kemudian ikut geng atau kemudian dia terlibat keliti itu hampir orang tuanya tuh nggak tahu atau kemudian menganggap anakku itu baik-baik saja. Jadi begitu
jeder kena masalah itu mereka sendiri juga kaget gitu. Ya. Itu gimana itu? Oke, gini. Anak yang terlibat di geng di Keliti, kebanyakan sebagian besar adalah anak-anak yang di rumahnya itu mereka tidak bisa mengaktualisasikan diri dengan baik. Ada dua penyebab yang kalau saya lihat. Pertama memang problem keluarga, ekonomi, bisa juga broken home begitu, keluarga yang begitu. Tetapi bisa juga secara ekonomi bagus, bapak ibunya juga orang terdidik, tetapi sibuk gitu. Oh, ada sesuatu Ada yang hilang. Nah, maka orang tua yang tadi katakan Mbak Wiwit biasanya terkaget-kaget ketika tahu-tahu anaknya kok terlibat di geng kayak gini dan melakukan klite ya. gitu. Itu biasanya terkaget-kaget karena mereka merasakan di rumah biasa-biasa saja. Gimana mau tahu mereka juga sibuk tidak memperhatikan. Baik karena persoalan ekonomi maupun karena memang orang sibuk gitu. Nah, menurut saya mulai saat ini sudah mulai dikembangkan pola komunikasi yang sangat harus intensif antara sekolahan dengan orang tua. Orang tua nggak bisa lagi nih sekarang periode kayak gini harus mengatakan ini saya sekolahkan anak, saya bayar, saya titip, pokoknya itu nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Harus orang tua. Jadi kalau datang ke sekolahan itu tidak bisa lagi model model kalau dipanggil oleh BP atau oleh sekolah. Kalau anak punya persoalan, kalau nggak punya persoalan nggak usah deh datang ke sekolah, nggak. Sekarang walaupun baik-baik saja, datangi sekolahan, tanya dengan wali kelasnya, tanya dengan gurunya, tanya dengan BK-nya, anak saya punya persoalan nggak di sekolahan. Ada kira-kira penyimpangan tidak yang ada di sekolah? Ya kira-kira kayak Mbak Wid dulu ketika anak tidak punya persoalan tapi WA wali kelasnya, nanyakan bagaimana perkembangan anak, itu penting. Penting ya. Pola komunikasi itu jangan didiamkan kalau anak tiba-tiba tidak punya persoalan. Karena begini, guru di sekolah itu paling banter hanya 70-an. Murid di sekolahan itu ada sekitar 700 sampai 1000 orang. Yang tidak mungkin bisa memperhatikan satu persatu. Waktu di sekolahan itu hanya jam 7 paling sampai jam 4. Nah, oleh karena itu sisanya kan berada di luar. Iya, betul. Nah, oleh karena itu ini pola komunikasi ini di rumah dengan kemudian di sekolahan itu harus diperbaiki ya. Harus erat. Nah, kesadaran di orang tua harus muncul mengkomunikasikan, sekolahan pun harus punya manajemen baru, kesadaran baru untuk mengkomunikasikan apapun yang ada di sekolah dengan orang tua. Ini kan sebenarnya budaya lama, Pak Arif. Ya. Ini budaya yang dulu ada, terbentuk, tapi kemudian perkembangan zaman atau perubahan kurikulum lah atau apa gitu sehingga membuat ini memang menjadikan komunikasi itu menjadi bukan terputus ya, tapi akhirnya menjadi sangat terbatas komunikasi antara guru dengan orang tua ya. Nah, kalau dulu kita ingat atau mungkin ketika SD anak-anak kita itu kita sangat intens dengan orang tua, dengan guru. Tapi begitu anak SMP, SMA itu seolah-olah memang ya itu pasrah bongkoan gitu loh. Kan ada semacam ini yang sering terjadi kita temui di masyarakat sehingga kadang-kadang yang tadi saya sampaikan anak-anak itu bagi orang tuanya anak manis nih. Tapi begitu ternyata kenapa kok anak saya bisa terlibat seperti itu, mereka menjadi terheran-heran begitu. Ya karena itu tadi ketika di sekolahan juga sampai saat ini bicara dengan orang tua itu kan sangat formalistik. Iya, gitu. Betul ya. Jadi kalau kemudian mengundang orang tua itu kan hanya kalau mau narik dana gitu, terutama di beberapa sekolah-sekolah gitu kan, menarik dana, bicara tentang persoalan pembangunan, baru kemudian orang tua. Nah, maka pola komunikasi sekolahan guru dengan orang tua dengan keluarga itu sekarang ini harus sudah menyentuh persoalan anak.
gitu. Ada yang harus dirubah ini. Ada dirubah. Nah, yang kedua, memang orientasi pendidikan kita saat ini itu cognitive minded ya. Jadi orang harus selesai orang pinter itu ketika dia bisa menyelesaikan kompetensi tertentu. Betul. Mata pelajaran ini harus dengan selesai. Tuntutannya kurikulum kepada guru juga guru harus menyelesaikan sekian materi, sekian KD tertentu. Sehingga memang apalagi dituntut dengan administrasi pembelajaran yang begitu misalnya menyita waktu, walaupun itu tidak bisa dijadikan alasan utama, tetapi menurut saya paradigma berpikir tentang cognitive minded ini yang kemudian menjadikan nilai-nilai budaya yang dulu yang tadi Mbak Wiwit sampaikan mungkin agak tersingkirkan, agak hilang gitu ya. Betul. Jadi anak nggak apa-apa sih nakal sedikit kalau dia pinter matematika misalnya kayak gitu itu. Itu kan ini ya cara berpikir nggak apa-apa kalau ditanya gimana anak saya Bu nilainya. Dikatakan nggak apa-apa sih, bagus nih nilai ininya bagus. Iya dia bagus. Tapi nggak pernah kan menanyakan ada problem perubahan apa ketika anak di sekolahan, bisa nggak anak saya berkonsentrasi, pergaulan di sekolahnya kira-kira dengan siapa, atau bisa saja orang tua memperhatikan kok anak saya kalau pulang kok sampai sore mungkin nggak BK manggil untuk dicari tahu, nanti malam saya ajak ngobrolnya misalnya kayak gitu-gitu. Nah komunikasi ini yang kemudian menurut saya perlu diubah dan perlu ditingkatkan, tidak lagi level formalistik antara sekolahan dengan orang tua, tetapi harus sudah menyentuh pada problem-problem dan persoalan-persoalan yang ya bahasa kita mungkin karakter ya, atau menyentuh akhlak anak. Dan pekerjaan ini bukan pekerjaan yang 1-2 kali jadi. Bukan semudah membalikan tangan, karena sebetulnya ini sudah ada jeda waktu yang cukup lama. Menarik sekali Bapak dan Ibu semuanya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arief ya, Mas Arief. Jadi kaitan kita ketika kita bicara klitih, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang di luar Jogja tidak tahu seperti apa sih klitih itu. Klitih ini sangat luar biasa dampaknya ya, Mas Arief ya. Bahkan sampai ini sudah sampai pada tingkat kriminal sebenarnya. Ketika kita bicara tentang klitih, kenapa kemudian klitih ini menjadi perhatian? Karena memang ini tidak lagi kenakalan remaja, tetapi ini sudah masuk pada kriminal. Dan di Jogja cukup tinggi. Saya membaca ada di tahun sampai 2019-2020 ada sekitar 40-an kasus klitih. 70% diantaranya adalah pelakunya adalah anak-anak sekolah. Artinya ini ada PR buat kita. Ada apa di sekolah ini? Kenapa kemudian mereka bisa kemudian melakukan, mempunyai pikiran lah, bagaimana mereka anak-anak SMA itu bisa membawa pedang, bisa kemudian membenturkan kepala seseorang dengan bahasanya cor-coran, itu kan nggak masuk akal sekali. Nah, tapi itu terjadi. Nah, ini mungkin yang Bapak dan Ibu nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi tentang klitih dan budaya kekerasan di sekolah ini bersama Mas Arief Jamali Muiz. Mungkin Mas Arief bisa menjawab ini tadi. Kenapa kemudian muncul ini, kan sekolah, anak-anak sekolah nih. Ada apa di sekolah ini? Kemudian bisa muncul budaya semacam itu, kekerasan kan ini. Bukan lagi kenakalan menurut saya ya, ketika kita baca hasil dari klitih itu. Ya itu tadi Mbak Wiwit, sekolahan yang kemudian menjadi tempat rekrutmen. Jadi kalau saya selalu melihat bahwa klitih ini terkait dengan geng pelajar. Gitu. Nah, geng pelajar itu mau tidak mau saat ini terorganisir dengan baik. Gitu, terorganisir, ada rekrutmennya. Jadi kadang-kadang klitih itu adalah bagian dari anak-anak tidak di sekolahan, dan mereka itu ngomong kok dengan kader-kadernya, kader ya apa ya, dengan anak buahnya ya, dengan adik kelasnya itu ngomong neng sekolahan
Anda harus baik-baik saja, jangan nunjukkan nakal, jangan nunjukkan ini. Aduh. Itu kan terorganisir. Iya, betul. Gitu kan mereka ini. Nah, kenapa di sekolah begitu, muncul begitu? Ya itu tadi, ini organisasi geng ini bergerak gitu, itu lebih agresif mencari pengikut, tenimbang gitu organisasi-organisasi formal yang geraknya tidak selincah ini. Kalau ini kan sangat administratif ya. Kalau misalnya IPM gitu kan harus ada musran dulu, ada pemilihan. Mereka enggak kan? Gitu, mereka lebih luas nih. Lebih luas, cair gitu. Tapi targetnya jelas. Gitu. Nah, jadi sekarang ini kalau begitu pendidik gitu ya, guru, sekolahan dan macam-macam harus memikirkan pola gitu organisasi yang memang kemudian lebih cair, tetapi bisa merekrut anak-anak untuk hal yang positif. Iya. Karena anaknya kan beda. Kayak saya ini kan kayak kita ini kan generasi-generasi yang sangat administratif. Betul. Musyawarah ranting, rekrutmen, ada tes, nggak masuk lah gitu. Korsanya beda ya. Mereka ini sangat sangat terbuka, mendekati mereka, intens dan seterusnya. Nah, keliti itu terjadi kadang-kadang juga ada dua, kejadian yang terakhir, kasus yang terakhir itu kan terjadi tengah malam, itu kan 2 geng janjian. Oh iya. Gitu. Tetapi ada juga yang itu tes uji nyali. Jadi ini saya ketua geng nih, ditakutin nih, ada rekrutmen anggota nih, ada 3, 4 atau 5. Malam ini kita tes nih, 5, Anda punya keberanian atau tidak. Itu ada pengendara gitu, ini bawa senjata, itu disakiti, di macam-macam itu. Itu uji nyali. Dan mereka ketika melakukan itu selesai dan kembali ke kelompoknya, mereka mendapatkan penghargaan yang ya keren lah, macam-macam. Ini kadang tidak masuk akal ya. Sangat tidak masuk akal. Tetapi namanya eksistensi diri itu betul. Tidak mikir masuk akal atau tidak masuk akal ketika mereka diterima oleh temannya yang lain, diterima oleh kakak kelasnya, diterima oleh teman-temannya sebagai orang hebat, pahlawan, dipuji, mereka merasa nyaman. Betul ya. Nah, guru harus masuk deh kayak gini. Saya sering ngomong begini, Mbak. Semua guru harus menjadi guru BK bagi anak-anaknya. Nggak bisa lagi ini hanya guru BK. Ya. Setiap guru harus menjadi guru agama bagi anak-anaknya. Nggak bisa ini hanya dengan guru agama. Kita ini kan nggak, saya guru matematika terserah lah, saya nggak mau mikirkan kelite. Terserahkan kepada nanti guru BK sama guru agama, tim tatib selesai. Nggak bisa lagi. Nah, kalau di Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah harus sudah mengubah itu. Setiap guru adalah guru agama, setiap guru adalah guru BK. Itu kayak waktu kita SD ya? Ya. Satu guru bisa jadi apapun dia. Bahkan menurut saya ya Mbak, sekarang SD itu butuh guru BK. Khusus yang melihat, sekarang perkembangan anak sekarang itu jauh beda dengan perkembangan anak-anak dulu. Dunia di genggaman mereka. Iya, betul. Dan mereka mau ngapain saja, dan psikologi mereka sudah mulai melebihi apa yang pada umurnya. Itu harus ada orang yang memperhatikan itu ya, kalau enggak bahaya ini. Baik, luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan ini ya. Mungkin Bapak dan Ibu teman-teman yang lain bisa menanyakan atau berdiskusi. Sebenarnya kita ingin apakah apa yang terjadi di Jogja ini juga ada fenomena. Kami takutkan itu ada fenomena juga di luar Jogja ya. Kami berharap itu hanya ada di Jogja. Tapi karena ini memang satu kelitih itu satu persoalan yang sebenarnya di luar nalar juga. Seusia mereka sudah berani melakukan seperti itu, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Dugaan saya gini Mbak Wid, dugaan saya Jogja itu kan tempat kota pendidikan, kota pelajar, yang anak-anaknya sebenarnya anak-anak yang belajar, anak-anak yang punya pemikiran yang kadang-kadang memang lebih dibanding yang lainnya ya. Misalnya kayak beberapa. Nah, ini kan persoalan ini ya. Ini kan persoalan lagi ini kan persoalan aktualisasi diri anak gitu. Kira-kira dalam tanda saya mengatakan
cacah pinter gini arahno tempat, kalau tidak ada tempat untuk mengaktualisasikan diri ya tempatnya itu. Iya. Itu kelebihan energi kali ya. Kelebihan energi, kelebihan pemikiran. Betul, Mungkin di tempat lain geng pelajar itu tidak terstruktur kayak ada di Jogja ini. Makanya ini satu hal yang sangat. Ini kan orang-orang pinter yang kemudian berkumpul. Ya, jadi mungkin kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau kejahatan yang terorganisir itu mengalahkan kebaikan yang biasa. Itu kayak ini anak-anak pinter. Iya. Anak-anak yang berpikir, anak-anak yang melihat fenomena, dia mengorganis diri, lalu kemudian melakukan kegiatan tindakan itu tadi. Betul. Untuk apa? Untuk mengekspresikan dirinya. Eksistensi diri ya. Gitu. Dan mereka tahu betul kalau dilakukan siang hari, gitu, itu akan punya persoalan dengan sekolahan, bisa dikeluarkan, bisa ada macam-macam. Betul, ya. Nah, mereka melakukannya tengah malam ketika gurunya sedang tidur. Bahkan orang tuanya juga nggak tahu gitu. Oke, baik Mas Arif, ini luar biasa sekali pembicaraan kita. Ini sudah ada 2 pertanyaan nih yang di Zoom kita. Yang pertama dari Ibu Kurniawati Medana ini. Kasus apa yang paling berat yang berada di Jogja tentang kelitih itu? Dan mungkin bisa dijelaskan kronologi kelitih itu seperti apa. Nah ini memang kadang mungkin kita sebagai orang Jogja aja kadang-kadang menghela nafas yang sangat berat ketika kita harus berbicara soal kelitih gitu ya. Nah, kalau pertanyaan pertama, kasus apa yang paling berat, ya ada siswa yang meninggal dunia yang beberapa waktu yang lalu. Dan karena yang pelakunya juga pelajar kan? Pelakunya juga pelajar, jadi ya sampai menghilangkan nyawa. Dan itu dilakukan malam hari. Betul. Gitu. Nah kalau begitu ya harusnya kan keluarga yang punya peran lebih besar dan masyarakat yang punya peran lebih besar. Lagi-lagi kalau saya menghilangkan budaya kekerasan anak-anak yang kelebihan energi dan pintar ini, itu harus semua lini. Ya keluarga harus sadar lah ini bahaya yang luar biasa gitu. Bisa menyerang siapa saja. Bisa terjadi pada siapa saja. Anak-anak di rekrutmen kita nggak tahu karena sekolahan juga punya keterbatasan gitu. Masyarakat juga harus sudah mulailah peduli kalau ada anak-anak yang nongkrong di tempatnya, ada di kelurahannya, di RT-nya. Mulailah kemudian untuk membatasi itu sehingga kejadian-kejadian ini tidak berulang. Kalau yang paling besar kejadiannya itu tadi ada sampai anak kemudian yang meninggal dunia, dikeroyok, dikena pedang dan macam-macam. Iya, mungkin Bu Kurniati, saya pernah baca mungkin kalau di tahun 2016 kalau nggak salah itu ya, seorang anak pelajar namanya Iqbal. Tapi ya itu juga bagi saya juga pemikiran tersendiri bagaimana dia kemudian akan melakukan game online. Ceritanya dia keluar jam 4 pagi sedang berjalan karena di dekat rumah kan, dan itu tiba-tiba dia itu tanpa apa-apa dipukul kepalanya dengan cor-coran gitu. Dan sebabnya apa? Hanya karena menatap. Sepele sekali lah sebabnya, itu kadang-kadang kita nggak tahu kenapa gitu ya. Bahkan tidak ada sebab di beberapa kejadian, Mbak. Bahkan ini kan nggak masuk akal. Bahkan tidak ada sebab. Saya dulu pernah naik motor itu. Kebetulan celana saya itu abu-abu ya kalau nggak salah. Dulu ada seragam waktu masih jadi PNS kota itu ada hijau abu-abu tua sama muda itu ya. Ya itu ada abu-abu kayak anak SMA ke celana anak SMA kayak gitu itu. Saya pakai jaket sore hari pulang kerja, saya pakai jaket gitu. Lalu ada abu-abu, pakai tas biasa anak sekolahannya, helm nggak kelihatan gitu. Saya naik motor, itu saya dipepet pernah. Gitu mau dikira anak SMA. Setelah saya buka helm saya minggir, saya kira kalau siapa ya Pak murid saya atau siapa ya, saya berpikir biasa aja. Saya minggir gitu, saya buka helm saya gitu, lalu kemudian anaknya teriak, wow jebul wong tua gitu. Nah akhirnya pergi dia, oh ternyata orang tua gitu kan, ya kemudian pergi. Nah ini kan menunjukkan bahwa mereka siapa saja sebenarnya yang menjadi sasaran mereka, tidak perlu ada masalah. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka itu jagoan. Ya, gitu. Mereka jagoan macam-macam, ada yang mengenakan fisik,
Ada yang kemudian mengambil kunci motornya, lalu kunci motornya dibawa lalu kemudian dibuang. Jadi anak itu harus itu macam-macam lah yang mereka lakukan untuk kesenangan mereka. Ketika mereka berhasil, gitu ada yang memantau kakak kelasnya dari jauh, kemudian mereka diselamati, diberi penghargaan, mungkin dikeploi, ditepuk tanganin, itu saja. Dan itu sudah merupakan satu kesenangan ya buat mereka. Satu kesenangan buat mereka. Anak itu ya. Ya. Iya, jadi itu. sebenarnya sesederhana itu keinginan mereka mendapatkan tempat, tetapi akibatnya itu nyawa yang bisa hilang. Betul. Nah itu yang kemudian memang menjadi ada persoalan di kalau saya melihatnya kan di rumah itu, karena saya melihat ya itu mereka kan rata-rata melakukan sesuatu itu tidak pada jam sekolah. Betul. Pada jam ketika seharusnya pengawasan itu ada di orang tua. Ya. Nah, betul sehingga sekali. memang ini ada apa di rumah ini ya yang terjadi. Nah, tapi seperti itu yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang orang tua juga tidak menyadari bahwa anaknya bermasalah. Ya. Kadang-kadang kalau anak keluar kira-kira jam 2 malam, jam 3 malam itu kan jadi tanggung jawabnya orang tua. Betul. Dan kenapa mereka mengizinkan ya? Yang saya itu yang nggak tahu. Itu saya juga kadang-kadang so heran. Tapi gini juga Mbak, itu tadi yang saya sampaikan. Nah kalau memang di orang tua sudah mulai peduli untuk kemudian merubah ini, nggak tahu ya saya mungkin melalui program Aisyah keluarga Sakinah macam-macam lah itu ya, melalui program-program Aisyah harus sudah mulai menyentuh ke sana, terutama anak-anak, terutama orang tua yang punya level anak-anak SMP, SMA gitu, lalu kemudian sekolahan juga sudah mulai juga mengubah paradigma mendidiknya, tidak ada lagi mengejar ansih hanya mengejar nilai, tapi sudah mulai. Kalau Ahmad Dahlan dulu kan polanya kan welas asih itu kan. Iya, betul. Pendidikan menyentuh pada persoalan-persoalan yang tidak hanya problem kognitif, personal maka kembalikan itu kembalikan model pendidikan Muhammadiyah yang hanya seperti itu, yang tidak hanya mengejar SNMPTN, tidak hanya mengejar nilai-nilai cum laude, macam-macam itu, tidak hanya itu penting, oke, gitu kita sepakat itu penting gitu, tetapi pendidikan Muhammadiyah harus lebih dari itu gitu, memang tidak mudah, tetapi harus sudah mulai kita lakukan, memang butuh effort yang lebih begitu, tetapi kan sekolah Muhammadiyah, sekolah Aisyah itu kan ada 3 ranah kan sebenarnya, sebagai pelayanan pendidikan, sebagai media dakwah, sebagai media perkaderan. Lah kira-kira ini dengan model ketiga ini kan tidak hanya ngajar kan? Iya betul. Harus ada mulai masuk model pendidikannya. Sekolah Muhammadiyah mengubah itu. Nah peran pemerintah menurut saya di masyarakat juga harus sudah mulai menggelorakan untuk menangkal kelitih ini. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau saya melihat kalau kelitih itu masih istilah, tapi sebenarnya bukan kenakalan tapi kriminalitas yang terjadi pada anak-anak ya. Dan ini banyak sekali penyebabnya. Salah satu mungkin media juga, bagaimana. Saya kadang-kadang gini, kalau saya buka laptop itu kan kadang-kadang ada permainan-permainan yang memang kecenderungan kekerasan itu menjadi satu hal yang sangat biasa ditayangkan di situ. Nah, apakah ini juga menjadi satu hal yang menjadi satu penyebab? Nah, ini ada pertanyaan ini Mas Pak Ayib ini dari Mas Harko nih di Solo. Langkah konkret dari pandangan Ustadz Arief untuk mengatasi kelitih seperti apa? Dan mungkin TS atau IPM bisa saling merangkul mereka. Apakah itu sudah pernah dilakukan? Sudah TS, IPM, HW itu melakukan itu. Tapi sekali lagi gerak mereka ini model merangkulnya IPM, model merangkulnya Tapak Suci, model merangkulnya AW dan mungkin organisasi-organisasi yang lainnya itu kalah gesit dan kalah menarik gitu. Betul. Kalah gesit dan kalah menarik. Orang masuk geng itu kan jadi gagah. Nah, gitu loh. Jadi merasa hebat. Gitu. Nah,
orang masuk IPM itu kira-kira kalau dia masuk IPM jadi hebat nggak nih? Ya gitu. Nah kalau misalnya bisa menyaingi jadi hebat kayak gitu itu, mungkin bisa. IPM Pak Harko sudah dilakukan memang, cuman menurut saya ini harus dipikir ulang metodenya merekrut mereka. Bagaimana makanya tidak bisa lagi nunggu anak daftar untuk masuk HW, daftar masuk TS, harus ada pola-pola yang kemudian dilakukan sehingga IPM, HW dan organisasi-organisasi itu lebih bisa mendekat ke mereka. Jangan-jangan kalau IPM yang masuk belum apa-apa disuruh pengajian dulu gitu kan. Ya, jadi mereka itu sudah ketakutan dulu. Iya, mereka gitu. males ngapain melu pengajian dulu. Mengkeret kan gitu kan, apalagi surga. Yang ngisi gurunya yang ngomongin tentang surga dan neraka. Ya sudah mereka sudah ini dulu. Mungkin itu juga ya persoalan kita ya. Jadi bahasa-bahasa ke anak-anak itu menjadi terlalu formal, jadi tidak memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah ini saya kadang-kadang kan kaitan dengan geng ini Pak Ayub, kan ada sebuah budaya korsa yang luar biasa menurut saya. Betul. Karena anak saya dulu kan juga jadi muridnya di sana, Pak Ayub. Dan satu statement dari dia, ketika dia lihat temannya diserang, meskipun tidak diapa-apain, semangat untuk membelanya itu luar biasa. Yeah. Dan dia sudah tidak memikirkan keselamatannya. Yeah. Nah ini ada apa ya kemudian kenapa bisa menjadi terbentuk sangat luar biasa seperti itu? Ya itu tadi anak-anak ini anak-anak yang merasa saling pintar, mereka lalu kemudian mereka merasa sama-sama nyaman di lingkungannya, dan mereka adalah orang-orang yang saling menghargai antara mereka sehingga mereka di antara mereka ini terbentuk korsa yang luar biasa, kuat sekali. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya tadi Pak Arko itu mengatakan IPM, kira-kira anak IPM punya korsa sekuat itu loyalitas tidak? Segitu gak? Nah, kalau misalnya tidak, maka harus dibuat mungkin perlu belajar ke mereka ya, gitu ya. Bagaimana membentuk korsanya mereka yang luar biasa itu. Sampai anak saya itu bilang, kan ada yang diserang Bu, jadi kemudian saya waktu itu ada yang datang ya kita kejar sampai sana. Ya Allah, ini anak sudah tidak memikirkan keselamatan, yang penting karena ada orang yang menyerang temannya dan itu harus dibalas diserang. Dan saya melihat muncul gitu di terutama di anak-anak SMA mungkin ya, yang paling banyak ini. Ya paling banyak anak SMA. Ya ini kan memunculkan apakah kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul di kita, kenapa kemudian bisa budaya kekerasan ini kan mereka itu tertanam ada sebuah frame tentang kekerasan yang kemudian tidak bisa mereka ekspresikan di dalam sekolah. Betul. Kemudian mereka ekspresikan di luar sekolah. Tapi mereka dapatnya dari mana nih frame-frame semacam ini tuh? Nah, mereka belajar ya Mbak. Nah, mereka membaca dunia itu ada di tangan mereka Mereka itu membaca, mereka itu belajar, mereka itu melihat dan mereka didoktrin oleh kakak kelasnya. Nah itu didoktrin itu ya. Jadi mereka didoktrin oleh kakak kelasnya, oleh alumni untuk kemudian membuat jiwa korsa itu. Ini saudaramu, ini temanmu. Temanmu ini tidak boleh sakit gitu. Kalau temanmu sakit ya Anda juga harus ikut sakit gitu. Itu kira-kira kayak gitu itu. Sekuat itu ya. Pengaruh alumni ketika mendoktrin. Saya pokoknya bertahun-tahun saya menyelami itu dan masuk ke sana. Memang tidak bisa sekali jadi ya. Saya pernah menyalurkan korsa itu ke arah yang positif dengan model saat itu ya, dalam tanda petik kayak beasiswa. Iya. Jadi saya bilang sama anak-anak, kalau kamu memang benar, saya tahu Mbak, dan saya ngerti bahwa mereka anak geng, saya tahu. Tapi
ya pendekatannya, kemudian misalnya saya pernah melakukan dengan anak-anak itu, saya ajak kumpul, kalau memang kemudian punya rasa korsa yang tinggi, ingin menolong temannya yang lain, saya bilang kira-kira ada nggak sih anak teman-temanmu itu yang satu sekolah yang dekat dengan Anda yang punya problem SPP? Itu jalan sih, mereka mau sih, gitu. Dan itu cukup bisa mengurangi apa namanya? Mengurangi penuh tidak, tetapi bahwa itu bagian dari cara untuk mengalihkan rasa korsa mereka, gitu, dari yang negatif, ansi negatif ditambah kemudian positif. Okay. Saya bilang saya punya data nih, saya bahkan nanya di anggotamu tuh mana toh, gitu. Dia nunjukkan ini A, B, C, D, E, F, G, macam-macam itu. Saya punya data, tentu kan saya punya data ya, SPP mereka yang ini. Saya bilang banyak loh temanmu yang punya persoalan. Mau nggak kemudian dibantu? Dan juga banyak yang kaya juga gitu, yang punya, mau nggak dibantu? Kita bantingan misalnya bantu mereka dan seterusnya. Nah itu dulu di sekolah saya punya program yang namanya social entrepreneurship, yang mengalihkan energi mereka gitu untuk kemudian mengorganisir, lalu mereka harus peduli dengan sesamanya dengan cara mereka harus mencari dana sendiri, mengorganisir mereka sendiri, hasil uang pencarian dana mereka dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kelompok ini, di satu kelompok itu kira-kira ada 9 orang, satu kelompok 9 orang. Mereka harus membuat dalam tanda petik kayak proposal sederhana, 1 halaman 2 halaman berisi apa yang ingin dilakukan, anggarannya berapa, dapat dana dari mana. Silakan aja, mau sarkileran orang tuanya boleh, mau jualan barang tertentu sehingga dapat boleh. Lalu mereka setelah nanti harus ada rancangan bisnis plan-nya untuk apa setelah dapat uang ini. Mereka boleh ngajar TPA, mereka boleh membersihkan masjid, terserah, pokoknya terserah aja lah. Atau membersihkan sampah di Jalan Malioboro, terserah saja mereka membuat rancangan-rancangan itu di luar jam sekolah, itu tidak ada kaitannya dengan pelajaran, gitu. Nah lalu itu kan bagian dari langkah mereka untuk mengorganisasi diri, gitu, lalu berkegiatan yang sebenarnya tidak ada kegiatan dengan pelajaran matematika, bukan tugas sekolah, bukan tugas mapel gitu. Di luar itu dibimbing oleh satu guru memantau. Nah pertanyaannya apakah itu efektif? Wallahu alam, saya tidak tahu. Karena problem ini Mbak nggak bisa diukur efektif atau tidak. Tetapi semua cara, semua yang dilakukan harus dilakukan. Dan itu memang dalam tanda petik agak melelahkan bagi Bapak Ibu guru. Tapi saya dulu pernah ngomong, dan ini saya berkali-kali saya sampaikan. Saya dulu pernah ngomong sama Bapak Ibu guru di sekolahan saya, mengajar ketika saya masih menjadi wakil kepala sekolah. Saya bilang, Bapak Ibu guru, kita tidak pernah tahu tangan kecil mana yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu di antara tangan-tangan kecil anak-anak yang kemudian kita dekati sehingga mereka mau melakukan sesuatu, itu yang kemudian menyelamatkan kita dari api neraka. Mantap. Itu tangan-tangan kecil ya kalau menyelamatkan kita dari api neraka. Itu penting. Kita nggak pernah tahu. Mungkin dari kita mendekati mereka, mungkin ada yang tersadarkan setelah. Jadi saya melihat gini, mungkin yang sadar itu tidak sekarang, mungkin 3, 4, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang mereka kemudian bisa menjadi sadar. Iya, betul. Jadi ini ada satu, ini saya menarik, ini ada yang di chat YouTube ya ini ya, dari Mas Freddy Oksana ini ya, klitih dari geng fenomena pencarian jati diri ABG. Secara psikologis ini wajar, tetapi apakah secara sosiologis menjadi masalah? Tapi secara sosiologis ini menjadi masalah. Ingat, faktor lingkungan inilah yang membentuk anak-anak kita. Nah ini iya betul, faktor lingkungan. Cuman menurut saya gini Mas Aib, ada ini keluarga, back to family sebenarnya ini. Ada kekuatan di sini yang belum pernah tergarap secara maksimal. Menurut saya. Menurut saya
kesalahannya kita, ini kesalahan kita ya. Iya, iya. Kesalahan kita melihat fenomena keliti ini hanya sekolah. Iya, betul. Dan Gitu loh. lingkungan Iya, sebenarnya. hanya sekolah, ansi sekolah. Iya. Keliti dan budaya kekerasan sekolah. Sekolah. Gitu kan? Iya. Nah, misalnya tema kita ini kan menunjukkan cara berpikir itu. Iya. Bahwa melihat problem keliti ini kan problem sekolahan. Iya. Menurut saya, makanya saya tadi mengatakan berangkat di awal, problem keliti ini ada di 3 tempat. Keluarga, sekolahan, dan masyarakat, iya. lingkungan. Nah sekarang orang ngelihatnya di tengah sekolahan, iya problem, tapi tidak bisa semua ada di sekolahan gitu. Iya. Nah maka menurut saya ini harus back keluarga nih. Hulunya itu di mana? Keluarga, Ya, iya kan, keluarga. di kan? keluarga. Ada persoalan tentang budaya. Kalau di lembaga kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah itu kan sedang mengembangkan juga budaya Rahman dan Rahim. Artinya komunikasi yang memang menjadi satu persoalan di dalam rumah ketika kita dengan anak-anak, terutama yang ABG yang tadi disampaikan oleh Mas Freddy itu ya. ABG itu memang sedang mencari jati diri. Nah, kadang orang tua itu kan tidak sadar. Betul. Hanya kemudian oke, anakku di kamar aman-aman saja. Ya. Apalagi sekarang Mbak Wit, kalau dulu kita dulu boleh mengatakan kalau di kamar sama aman-aman saja, karena di kamar nggak ngapa-ngapain lah. Kalau sekarang mereka di kamar berhubungan dengan puluhan orang. Iya, dan apapun bisa ada dalam genggaman itu. Dia bisa tantangan itu hanya betul. Dengan HP. Iya, dan mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca, Mas Ai mungkin pernah membaca ya, di beberapa saat yang lalu ada semacam surat perjanjian yang beredar ya. Itu saya diundang oleh Dikpora khusus untuk oleh Pak Didi gitu bicarakan. Ini kan menunjukkan bahwa mereka itu orang terdidik loh, orang pinter loh. Betul. Masa mau nggak dulu orang mau tawuran itu berkelahi itu nggak ada apa-apa ya, ketemu tawuran bla. Mereka buat perjanjian. Surat perjanjian, tidak boleh lapor polisi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, macam-macam. Jam sekian mereka menentukan jamnya, kalau ada yang terluka yang menjadi urusannya masing-masing. Itu ada surat ditandatangani dan bermaterai. Dan itu artinya pemikiran anak-anak kita itu sudah melampaui umurnya menurut saya. Nah pertanyaan, ya karena mereka tahu, mereka baca, informasi sudah mereka pegang melalui handphone mereka, mungkin dia tahu bahwa ada geng di luar yang kayak gitu, ya mereka menerapkan dalam mereka. Jadi lagi-lagi ini problem tidak hanya problem pendidikan, ini problemnya, saya bersepakat, ini problemnya problem sosiologis yang ada kemudian di sekitar kita. Tidak bisa hanya sekolahan. Jadi agak heran kalau orang mengatakan ini kok sekolahan kok nggak selesai ya mendidik anak kok sekolahan. Iya benar, sekolahan ada problem, tapi tidak bisa hanya ansi sekolah, lingkungan juga iya. Lalu kemudian keluarga, ya maka orang tua sadarlah ini problem kita di keluarga nih. Gitu. Dan tidak selalu kemudian anakku baik-baik saja ya. Artinya baik-baik saja di rumah belum tentu baik-baik saja di luar rumah. Ya. Ketika dia keluar, ajaklah anak selalu berkomunikasi apapun. Itu kuncinya. Betul. Kuncinya, mau sesibuk apapun Bapak Ibu yang ada di rumah, ajaklah anak kemudian berkomunikasi, ngomong, bercerita. Kadang-kadang kita tuh anak kita belum pulang. Saya termasuk orang tua yang ketika maghrib anak belum sampai rumah itu sudah bingungi. Betul. Di mana? Pokoknya harus perjanjiannya. Maghrib itu harus sampai rumah. Kalau belum sampai rumah harus melaporkan ada di mana. Artinya tapi kesepakatan itu kan harus ada dan itu orang tua kan Mas. Ya, itu kan dialog kan dengan anak. Dan itu dengan anak tua. Kan antara anak dengan orang tua. Kan itu Mbak Wiwit dengan sang anak putranya kan berdialog, oke, boleh berkegiatan sampai maghrib, habis maghrib harus sudah sampai rumah. Di rumah, seterusnya. Kalau tidak sampai di rumah diberi batas waktu kayak apa dalam beribadah gimana dan seterusnya. Itu kan dialog dengan anak. Ada dialog. Nah, dialog itu kan muncul ketika komunikasi itu kan orang tua mau membangun pola komunikasi dengan anak sehingga terdapatlah kesepakatan. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya maka anak bisa kemana-mana. Iya. Baik, ini Mas Aib, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Hak Kodean ya. Ini bagaimana melakukan sinergi antara sekolah, rumah, masyarakat, tempat ibadah untuk mengatasi krisis. Saya ini empat catur ini kan idenya Nyai Dahlan sama Kiai Dahlan ya. Jadi bagaimana kemudian pendidikan itu memang tidak hanya di sekolah,
tapi juga di rumah masyarakat, dan satu lagi tempat ibadah. Ini yang kadang sering kita lakukan, dan mungkin saya tidak tahu apakah di luar sana juga bahwa tempat ibadah itu sekarang fenomena anak-anak remaja ke tempat ibadah itu juga menjadi sangat jarang begitu loh. Ada persoalan juga. Ya, di masjid nggak ada wifi, di kafe ada wifi yang kencang, gimana? Padahal dana masjid itu sangat besar, misalnya infak masjid. Kalau untuk langganan misalnya yang agak cukup gede sekian Mbps, mungkin masjid bisa lebih bisa. Iya, betul. Gitu loh. Anak milih di kafe aja, atau di mana ruang publik mana yang akses wifi gratis ya. Gitu, masjid kita enggak. Di masjid mau masang wifi sudah pada diprotes, itu buat apa? Buat apa? Habis Isya dimatikan semua lampunya. Gimana anak-anak mau masuk kemudian ke masjid? Nah, ini menarik ini Mas Arif, ini gimana ayo? Suka mati sendiri. Ini kok nggak ada hidup. Baik. Sini, udah. Itu belum masih connecting to audio? Sudah. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi ada kendala teknis sehingga kita terputus jenak, dan pembicaraan kita sedang asik-asiknya ini ya. Tentang pertanyaan dari Pak siapa tadi? Lupa malah yang Pak di Hak, Godean. ya dari Godean nih ya, Pak Hak dari Godean Hak. ya. Bagaimana tentang melakukan sinergi sekolah, rumah, masyarakat dan tempat ibadah ini? Ini menarik ini, Mbak Wiwit. Bagaimana munculkan tempat ibadah? Iya. Gitu kan, munculkan tempat ibadah. Dulu kan kita ini kan generasi-generasi yang masjid itu tempat berkumpulnya anak-anak atau remaja. Iya. Kayak bocah nakal lopo sergap sholat apa enggak kan, berkegiatan menjadi posko, masjid itu takbiran dan macam-macam gitu kan masjid itu. Karena memang godaan di luar dulu untuk berkegiatan itu tidak ada, sekarang kan lebih banyak. Dan masjid tidak bertransformasi untuk kemudian memberikan ruang itu. Ide ini menurut saya menarik ini. Itu kalau mau masjid bertransformasi untuk menyediakan ruang bagi anak-anak berkegiatan. Ya wifi. Jangan dulu disuruh anak, ya misalnya ada anak yang berwifi ketika azan pergi itu juga jangan dulu kemudian dimarahin dan wifi-nya dimatikan. Betul. Karena dakwah itu tidak bisa sekali jadi. Tapi paling tidak ketika mereka berada di masjid, mereka berada di tempat yang benar dulu. Betul. Gitu, berada di tempat yang benar, lalu kemudian bisa nanti melakukan berbagai macam hal. Misalnya diminta untuk mulai sholat dan seterusnya. Di tempat yang benar dulu, artinya betul. Kita kalau di masjid itu setidaknya tempatnya benar, lingkungannya kan benar. Betul. Orang yang datang ke masjid pastinya kita beranggapan mereka pasti punya niat yang baik. Maka gitu masjid tadi kalau muncul itu harus bertransformasi untuk kemudian menyediakan tempat untuk anak-anak atau remaja-remaja, anak-anak SMP, anak-anak SMA bisa berinteraksi di sana. Sebenarnya kalau saya melihat penjelasan Mas Ayub dari tadi, kalau saya sebagai seorang sejarah gitu, orang sejarah itu kan selalu berulang. Betul. Tinggal bagaimana kita memaknai waktu dan tempatnya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini jawabannya itu kan dulu pernah ada. Cuma bagaimana bahasa tadi mentransformasikan ke sekarang ini kan yang PR buat kita baik di rumah, di tempat ibadah dan lain sebagainya. Sekarang yaitu harus kita letakkan persoalan ini
dalam konteks sekarang ini. Ya, betul. Gitu, dalam ya saya sebagai guru harus melihat problem ini adalah problem anak-anak sekarang, bukan problem anak-anak zaman saya dulu. Zaman anak saya dulu tidak punya handphone, saya tidak punya handphone, tidak punya ini. Sekarang anak-anak punya handphone, ya itulah dunia mereka. Dan dalami itu. Baik oleh guru-guru. Nah, guru-guru harus mulai mendalami anak-anak itu. Guru-guru tidak boleh kalah dari anaknya ya. Betul, ya. Baik, ini ada tanggapan ini dari Muhammad Shohib Budianto. Pertama, hobi. Kalau kelitih kok hobi ya. Kedua, lingkungan. Ketiga, teman. Ini yang bisa menjadi sebab orang tua kontrol pergaulan anak. Nah, ini kurang kembali lagi sebenarnya kurang kontrol pergaulan anak. Artinya ini kan kembali ke orang tua. Nah, ini menjadi persoalan juga di keluarga kita, Mas Ayub. Ada apa dengan keluarga kita ketika kemudian banyak anak-anak itu lebih nyaman dalam tanda petik dia mengaktualisasikan dirinya itu di luar rumah gitu. Ya, keluarga orang tua mungkin tersibukkan pada tuntutan-tuntutan zaman. Tapi nggak boleh. Saya gini, kalau saya nggak bisa itu jadikan alasan untuk kemudian melupakan bahwa madrasah pertama anak-anak itu adalah keluarga itu, orang tua itu. Nggak bisa itu aja. Tinggal kalau orang tua itu kemudian membuka diri untuk berkomunikasi dengan anaknya, mengontrol anaknya, terserah ini mau keluarga yang ekonominya tinggi maupun ekonominya pas-pasan gitu. Anak adalah investasi kita, investasi masa depan keluarga, maka ini kemudian harus dijaga dengan model berdialog kepada anak dan kontrol anak. Nah, untuk kontrol anak sekarang tidak bisa kenceng, harus dengan model dialog sama dengan anak-anak. Nah, yang kedua, keluarga, orang tua harus membuka diri untuk berkomunikasi dengan sekolahan. Karena sekolahanlah tempat yang paling efektif untuk rekrutmen yang tidak baik itu tadi. Enggak tempat lain ya, di sekolahan itu. Nah, maka karena itu ketika berada di sekolahan, maka orang tua harus berkomunikasi baik dengan sekolahan. Tanyakan apa saja dengan sekolahan. Yang ketiga, sekolahan juga harus membuka diri untuk kemudian sekarang ini membuka kolaborasi dengan berbagai macam ini. Apalagi kalau sekolah Muhammadiyah ya, saya kira sekolah Muhammadiyah adalah sekolah yang paling siap menurut saya untuk menghadapi tantangan ini. Karena sekolah Muhammadiyah terkoneksi misalnya dengan Universitas Muhammadiyah, yang dengan perguruan tinggi Muhammadiyah, Aisyah yang punya misalnya fakultas psikologi yang bisa diajak kemudian kerjasama. Menurut saya sekolah Muhammadiyah menjadi sekolah yang paling siap sesungguhnya menghadapi fenomena-fenomena ini. Sekolah negeri ya, misalnya saya ngajar di sekolah negeri. Sekolah negeri itu punya kelemahan pada koneksi dengan yang di atasnya, berkolaborasi. Mereka sangat terbatas. Nah, sekolah Muhammadiyah punya perangkat organisasi-organisasi yang anak sesungguhnya bisa berekspresi lebih. Ada sekolah Muhammadiyah yang punya tapak suci, punya HW, punya IPM, punya apa lagi lah, terserah lah gitu. Yang kemudian itu punya struktur di atasnya, yang kemudian anak-anak itu bisa berkembang. Itu yang tidak dipikirkan ANSI oleh sekolahan kan. IPM punya pimpinan daerah yang bisa ngundang pimpinan daerah untuk kemudian bagaimana merumuskan, berkolaborasi dan seterusnya. Nah, sekolah Muhammadiyah adalah sekolah yang paling siap untuk kemudian menghadapi tantangan ini. Jadi menarik sekali Bapak dan Ibu semuanya pembicaraan kita pada sore hari ini, karena ini sebenarnya gini, ada sebuah budaya yang sempat hilang, yang kalau kita tidak berusaha untuk mengembalikan, ini akan menjadi hilang di rumah kita. Artinya mereka akan menjadi saling asing, dan kadang orang tua akan terkejut dengan perkembangan anaknya. Ini kan sebenarnya kita sangat tidak berharap itu terjadi. Bahkan ketika anak itu nakal, anak itu sakit, anak itu baik, anak itu cerdas, anak itu berprestasi, itu kan sebenarnya yang paling pertama kali tahu itu kan harusnya orang tua, karena mereka adalah orang yang terdekat. Tapi kadang-kadang orang tua itu menjadi orang yang paling terkaget-kaget dengan kenapa sih anakku seperti ini? Loh, anakku tuh seperti ini. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya melihat dari perbincangan tadi ada sumbatan di orang tua
kemudian di komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Sekarang kita mungkin tidak bisa lagi ya bahwa menyekolahkan anak itu koyo nitipke. Betul. Urusan aku pomen wis tak titipke, aku bayar, kuwi urusan anakmu. Nah itu kan tampaknya sudah tidak bisa seperti betul, itu. Mbak Awit, saya setuju itu sudah tidak bisa lagi. Karena itu ternyata dilakukan. persoalan anak-anak itu yang kita harus pahami, persoalan anak-anak itu tetap bermuaranya di rumah. Dan kedua, problem anak-anak sekarang lebih kompleks ketimbang problem anak-anak zaman dahulu, karena anak-anak sudah terkoneksi dengan berbagai macam hal di muka bumi ini. Dan memang kemudian menjadi orang tua tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau dulu kan orang tua selalu benar nih, kalau orang tua salah kembali kepada statement pertama ya. Sekarang kan nggak bisa nih, orang tua itu menjadi orang yang harus bisa menerima diskusi dari anak-anak ya. Nah ini budaya berdiskusi, budaya berkomunikasi ini ternyata yang memang menjadi salah satu strategi untuk memecahkan persoalan kenakalan atau kekerasan yang kemudian keluarnya itu menjadi sebuah kriminalitas bagi anak-anak remaja. Ya. Terima kasih sekali Mas Ayub, dan saya ingin sebelum kita tutup saya ingin memberi kesempatan Mas Ayub untuk bisa memberikan closing statement. Makasih Mbak Wiwit, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita ini berada pada zaman yang antar tempat itu terkoneksi dengan baik melalui jaringan yang kita sebut sekarang internet, dan model pendidikan kita tentu berbeda dengan pendidikan yang dulu-dulu. Nah oleh karena itu menurut saya keluarga harus menjadi pondasi awal bagi pendidikan anak-anak. Orang tua harus bertransformasi untuk kemudian meningkatkan, orang tua harus meningkatkan kapasitasnya memahami anak, mengajak dialog anak. Mungkin ini menjadi tema tersendiri yang kemudian harus diangkat dan dicermati oleh Aisyah misalkan, yang konsen kepada keluarga. Yang kedua, sekolahan menurut saya juga harus mulai bertransformasi. Ini bukan tempat hanya menimba ilmu saja, tapi ini model pendidikan karakter, mendidik anak kemudian menjadi anak-anak yang baik. Yang ketiga, lingkungan. Tadi kalau ditambahkan tempat ibadah, masjid begitu, itu juga termasuk di dalamnya, harus juga bertransformasi untuk kemudian menjadi tempat yang nikmat bagi anak-anak untuk berkembang. Nah, kalau 3 tempat ini terkoneksi dengan baik gitu ya, melakukan peran-perannya dengan baik dan melakukan komunikasi dengan baik, saya kira fenomena keliti ini bisa kita redam paling tidak, walaupun masih panjang mungkin untuk menghilangkan, tetapi ini harus segala daya harus kita upayakan agar anak-anak kita ini selamat. Iya, betul. Jiwanya selamat, mereka melihat, kalau ngeri kan kalau anak-anak melihat kekerasan itu sudah sangat biasa begitu, maka menurut saya ini menjadi PR besar bersama-sama kita yang harus kemudian memang kita pandang sebagai problem bersama, bukan hanya problem salah satu tempat institusi. Dan yang terakhir, ini pekerjaan panjang yang tidak boleh lelah, yang tidak bisa melihat hanya dalam 1-2 hari atau 1-2 tahun. Ini pekerjaan panjang yang kemudian harus membutuhkan energi panjang dan tentu keikhlasan untuk melakukan ini. Matur nuwun. Iya, luar biasa sekali Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya yang menyimak diskusi atau podcast Digdaya ini, Dialog Dakwah Budaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah bekerjasama dengan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, disiarkan secara langsung dari studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah, dan disiarkan juga secara live di channel YouTube Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, serta Facebook Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Banyak yang sudah kita bicarakan, tetapi ada satu poin yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana kemudian kita semuanya harus bertransformasi, keluarga, rumah dalam hal ini, keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat, dan tadi ada tambahan tempat ibadah, harus bertransformasi untuk bersama-sama kita menyelamatkan anak-anak kita. Karena merekalah yang akan menjadi aset masa depan kita. Kalau mereka sudah sangat terbiasa melukai dan bahkan membunuh, itu adalah satu hal yang
sangat biasa dan tidak ada perasaan bersalah, maka sebenarnya ini adalah kegagalan yang sangat luar biasa bagi kita. Kita bisa kehilangan satu generasi. Terima kasih Mas Aib atas diskusinya pada sore hari ini, dan kita sudah isi Senin sore ini dengan diskusi yang sangat menarik. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya, buat persyarikatan dan buat juga masyarakat dan untuk bangsa, karena anak-anak ini nanti adalah yang akan menjadi pemimpin bangsa kita. Amin. Terima kasih. Saya Wiwit Widyastuti mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.